Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al hadha ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyan wa la mahruma amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang cukup cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan nikmat kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Nadratun Naim fi Makarimi Akhlaqi Rasuli Al-Karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karya Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Humaid, seorang imam dan juga khatib di Haram Makkah. Dan saya mengambil dalam kitab ini pada jilid yang kedua, di mana kita akan membahas dalam kitab ini pada pagi hari ini tentang masalah al-ittiba'. Bagaimana kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-ittiba' secara lugatan, secara bahasa adalah mengikuti seseorang di belakangnya. Ketika dikatakan tabi'tu syai'a, maksudnya adalah sirtu fi atharihi. Ketika orang Arab mengatakan aku mengikuti sesuatu, maksudnya aku berjalan mengikuti jejak-jejak orang yang diikutinya. Dan dikatakan oleh Abu Ubaid, atba'tul qauma idza kanu qad sabaquka falahiqtahum. Berkata Abu Ubaid, aku mengikuti sebuah kaum apabila mereka telah mendahulimu, kemudian engkau mendapatkan mereka. Jadi ittiba itu artinya secara bahasa adalah mengikuti orang dari belakang. Adapun secara istilah dijelaskan dalam kitab ini, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, huwa an yattabi'a ar-rajulu ma jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi thumma huwa min ba'du fit tabi'ina mukhayyarun. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, dia mengatakan bahwa ittiba secara istilah adalah seseorang mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang datang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari orang-orang setelah mereka dari kalangan para tabi'in yang terpilih. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, qala Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, al-ittiba'u ma thabata alaihi al-hujjatu wa huwa ittiba'u kulli man awjaba alaika ad-dalilu ittiba'a qawlihi. Beliau mengatakan bahwa ittiba adalah apa-apa yang telah tertetapkan padanya sebuah hujjah. Artinya mengikuti setiap orang yang mewajibkan kepadamu dalil tentang pengikutan terhadap perkataannya. Far-rasul huwa al-mathalul a'la fi ittiba'i ma umira bih. Dan Rasul adalah permisalan yang paling tinggi di dalam mengikuti apa yang diperintahkan dengannya. Dari perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, bahwa dikatakan ittiba seseorang itu mengikuti, artinya mengikuti apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan dari kalangan sahabat Nabi SAW ataupun para tabi'in yang terpilih. Secara ringkas, seseorang mengikuti yang ucapannya dijadikan dalil. Sebab kalau seandainya seseorang mengikuti ucapannya tidak dijadikan dalil, itu bukan ittiba. Itu lawan daripada ittiba. Disebut taklid. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittiba adalah salah satu perkara yang menopang diterimanya sebuah amalan. Ulama sepakat bahwa amalan diterima itu karena dua hal. Pertama al-ikhlas, yang kedua al-ittiba. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah al-ittiba, betul-betul mencontoh Nabi SAW. Bahkan seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam hidup di zaman sekarang, maka bagi kedua Nabi ini tidak ada keleluasaan untuk menyebarkan kedua agamanya. Tetapi mereka berdua harus mengikuti agama Nabi SAW. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengikat para nabi dengan sebuah perjanjian terhadap apa yang aku datangkan kepada mereka dari kitab ataupun dari hikmah. Artinya walaupun para nabi ini diturunkan kepada mereka kitab, diturunkan kepada mereka hikmah, ketika datang kepada mereka Nabi SAW, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kemudian datang kepada mereka Nabi SAW yang membenarkan apa yang telah mereka bawa, la tu'minan nabihi wa la tansuranna, maka mereka wajib beriman dengan Rasul dan juga wajib untuk menolongnya. Dari sini maka yang dimaksud ittiba bagi kita kaum muslimin adalah mengikuti Nabi SAW dan tidak boleh mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Bahkan kalaulah para nabi itu hidup di zaman sekarang, tentu para nabi itu juga akan mengikuti dan menolong Nabi SAW. Salah satu contohnya, ketika Imam Mahdi hendak menjadi imam dalam salat subuh, tiba-tiba turun Isa bin Maryam. Kemudian Imam Mahdi mengatakan, taqaddam ya ruhallah, silahkan maju anda yang menjadi imam kami. Tapi Nabi Isa bin Maryam mengatakan, tidak, setiap kaum itu ada imamnya, silahkan anda saja yang menjadi imam. Sebagian para ulama mengatakan ada dua alasan kenapa Isa bin Maryam tidak mau jadi imam. Yang pertama, karena Isa tidak diturunkan Al-Quran, sementara salat itu harus membaca Al-Quran, bukan Injil yang dibaca. Kemudian yang kedua, ini sebagai kemuliaan kepada umat ini, karena umat ini sudah ada nabinya, Nabi SAW, sementara Isa turun kepada umat Nasrani. Adapun Isa turun di akhir zaman, hanya melaksanakan tugas yang Allah embankan kepada dia, dan tugas yang paling berat adalah membunuh Dajjal, kemudian setelah itu membunuh babi, mematahkan salib, dan menegakkan hukum keadilan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ittiba adalah mencontoh Nabi SAW, dan Imam Ahmad menambah termasuk juga mencontoh para sahabat Nabi SAW dan juga para tabi'in yang terpilih. Kenapa 3 generasi ini? Kenapa mesti para sahabat? Ya, kenapa mesti Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in yang terpilih? Karena Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi di zamanku, kemudian setelahku, kemudian setelahnya.
maknanya generasi Rasul dan para sahabat, kemudian generasi para tabi'in, kemudian generasi para tabi'ut tabi'in. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, qala Syafi'i rahimahullahu taala, babu ma abana Allah li khalqihi min fardihi ala rasulihi ittiba'a ma uhiya ilaihi wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma umira bihi wa annahu sallallahu alaihi wasallam hadin liman ittaba'ahu. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia mengatakan, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada makhluknya tentang kewajiban terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti apapun yang diwahyukan kepadanya dan apapun yang saksikan dengannya dari mengikuti apa yang diperintahkan dengannya. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk bagi orang yang mengikutinya. Thumma saqal ayati dallata ala hadhihi al-ma'ani wa minha qauluhu ta'ala. Kemudian Imam Syafi'i mencantumkan beberapa ayat yang menunjukkan tentang makna-makna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima wattabi ma yuha ilaika min rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan ikuti orang kafir dan orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu, karena sesungguhnya Allah kana bima ta'maluna khabir. Apapun yang kalian lakukan Allah Maha tahu. Dari sini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa wa masanna Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma laysa lillah fihi hukmun fa bi hukmillahi sannahu. Beliau mengatakan apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahkan terhadap apa yang laisa lillahi fihi hukmun, di mana Allah tidak menetapkan sebuah hukum, fa bi hukmillahi sannahu, maka sungguh dengan hukum Allah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sunnah. Maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menciptakan sebuah syariat, karena syariat yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah ayat Allah mengatakan, walau taqawwala alaihi ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau seandainya Muhammad itu merekayasa sebuah syariat yang tidak pernah diajarkan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan tarik tangannya dan kami akan potong urat nadinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak merekayasa sebuah agama, tapi hendaklah Rasul cukup untuk menyampaikan apapun yang Allah wahyukan kepadanya, baik berupa Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul bicara dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dari sini ada faedah besar bahwa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh merekayasa, tidak boleh menciptakan sebuah ajaran yang tidak pernah Allah wahyukan kepadanya, Allah ancam, Allah akan tarik tangannya, Allah akan potong urat nadinya, maka siapapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu tidak boleh lagi, lebih tidak boleh lagi untuk merekayasa sebuah syariat yang tidak pernah diajarkan Allah dan Rasulnya. Dan itulah salah satu makna ittiba, kita harus contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa harus kemudian lari daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syatibi rahimahullahu taala mengatakan, qala Syatibi rahimahullahu taala, al-kitabu ay al-Qur'an huwa al-muttaba'u 'ala al-haqiqati. Dan Al-Quran adalah
sesuatu yang wajib diikuti secara hakikat. Termasuk juga Nabi SAW. Karena Nabi SAW sekali lagi tidak pernah menyampaikan kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dari sini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk tetap mencontoh dan tidak boleh mengada-ngada. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikut saja, jangan buat-buat. Itu sudah cukup bagi kalian. Bahkan kalaulah seandainya seorang muslim mengikuti apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya secara keseluruhan, Anda tidak bisa melakukannya. Saya contohkan, kalau seandainya dalam satu hari ini Anda melaksanakan seluruh sholat sunnah kan banyak. Ada sholat duha, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah witir, ada sholat sunnah wudu, ada sholat sunnah tahajud, ya. Ada sholat sunnah yang lainnya, baik yang rawatib ataupun nawafil. Kalau Anda lakukan dalam sehari seluruh sholat sunnah ini, Anda sudah keletihan, Anda sudah kecapean. Belum lagi zikir-zikir yang Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasul diajarkan kepada kita. Zikir sebelum tidur, kemudian ketika mimpi buruk, kemudian ketika bangun daripada tidur, ketika kemudian seseorang menggunakan pakaian, ketika mengaca, ketika masuk kamar mandi, ketika keluar kamar mandi, ketika Anda keluar rumah, ketika Anda pergi ke pasar, itu semua ada doanya. Kalau seandainya semua diamalkan doa ini dalam sehari, sudah lelah. Maka dari sini Abdullah bin Mas'ud hanya mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Sudahlah, ikut saja. Yang ada saja susah dikerjakan. Yang ada saja tidak mungkin dikerjakan semuanya. Jangan pernah buat-buat. Itu sudah cukup. Karena kalau seandainya seseorang memborong seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan, maka Nabi SAW bersabda, wa man yushaddad din illa ghalabah. Maka barang siapa yang ingin memborong semua agama, semua ajaran dalam agama, tentu agama akan mengalahkannya. Dari sinilah maka sebaik-baik manusia adalah orang yang istiqamah walaupun dia sedikit mengamalkan sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif muhafidhahullahu taala menjelaskan, as-sunanu tarqiyatu hukmuha hukmus sunanil fi'liyah. Bahwa mengikuti sunnah yang sifatnya ditinggalkan Rasul secara hukum, maka itu sama dengan mengikuti sunnah yang dikerjakan Nabi SAW. Maknanya di sini bahwa sunnah itu ada dua. Ada sunnah fi'liyah dan ada sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang kita ketika mengerjakan berarti kita sedang mengerjakan sunnah. Adapun sunnah tarkiyah apabila kita tinggalkan, maka ketika kita meninggalkan, kita telah mengamalkan sunnah Nabi SAW yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sebuah contoh untuk memudahkan apa itu sunnah fi'liyah dan apa itu sunnah tarkiyah. Karena ada seorang ulama mengatakan, ketika seseorang mematikan sunnah, maka hakikatnya dia telah menghidupkan lawannya. Kalau seseorang mematikan sunnah, hakikatnya dia telah menghidupkan lawannya, lawan sunnah bid'ah. Ya. Maka di sini ketika seseorang berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang menyimpang dalam sunnah, maka dia sesungguhnya sedang mengerjakan sunnah. Jadi kalau seseorang kemudian berusaha meninggalkan yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW, maka hakikatnya dia sedang mengamalkan sunnah yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan, hafidhahullahu ta'ala, idza fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hukman aw taraka hukman fahuwa ibadatun fi haqqina illa an yaquma ad-dalilu ala ikhtisasihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika al-hukmi wa kadzalika tarkun nabiy sallallahu alaihi wasallam li hukmin idh inna tarka wasilatun li bayanil ahkami kal fi'li. Kama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yubayyinul ahkama bi fi'lihi al-mujarrad min al-qawli
aw bil fi'li alladhi yusa'iduhu al-qawlu kadzalika kana yubayyinul ahkama bitarkil mujarradi minal qawli aw bitarkil ladhi yusa'iduhu al-qawlu. Beliau mengatakan, apabila Nabi SAW mengerjakan sebuah hukum ataupun meninggalkan sebuah hukum, maka hakikatnya itu ibadah pada hak kita. Kecuali kalau seandainya ada dalil yang menunjukkan tentang kekhususan yang tidak boleh kita ikuti, dan itu khusus Nabi SAW. Ya. Oleh karena itulah maka terkadang Nabi SAW meninggalkan sebuah hukum, karena terkadang ditinggalkannya sebuah hukum itu justru untuk menjelaskan hukum tadi, bahwa hukum ini tidak boleh maka ditinggalkan. Ya. Sama dengan ketika Nabi SAW mengerjakan sesuatu, kemudian Rasul kerjakan, menunjukkan bahwa ini adalah sunnah yang harus dilakukan. Jadi kalau Rasul meninggalkan sesuatu, ketika kita mengikuti Rasul meninggalkan sesuatu, berarti kita sudah mengamalkan sunnah Rasul yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Dan itu kedudukannya sama dengan orang yang melakukan sesuatu karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan al-ittiba'u dalilun ala mahabbatillahi azza wa jal wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu al-ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pertanda, sebuah bukti, sebuah dalil bahwa dia sedang mencintai Allah dan sedang mencintai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan lil mahabbati tarafan. Mahabbah itu memiliki dua arah. Huma al-muhibbu wal mahbubu. Dan dua arah itu, yang pertama al-muhib, orang yang mencintai, wal mahbubu, dan orang yang dicintai. Adapun al-muhib wal mahbub di sini maksudnya mahabbatul abdi li rabbih wa mahabbatur rabbi li abdihi. Orang yang mencintai artinya orang yang mencintai Allah. Orang yang dicintai artinya Allah cinta kepadanya. Makanya ada istilah laisa sya'nu an tuhib walakin asy-sya'nu an tuhab. Bukanlah perkara itu bagaimana Anda mencintai, tapi bagaimana Anda dicintai. Kalau Anda dicintai Allah dan Rasulnya, memang kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi orang kalau tidak dicintai Allah dan Rasulnya, sehebat apapun pengakuan Anda mencintai Allah dan Rasulnya, tetap dianggap tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka penting seseorang itu berusaha untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika mengatakan ada sebuah kaum yang mengklaim sangat mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Siapapun Anda yang mengaku mencintai Rasul, dan saya yakin orang-orang yang di atas Islam tidak mungkin mengatakan saya benci Rasul. Pasti akan mengatakan saya cinta Rasul. Lalu apa buktinya Anda ini mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini ayat ini adalah ayat yang membuktikan bahwa Anda sedang mencintai Allah dan Rasulnya. Katakan ya Muhammad kepada mereka, jikalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka kalian akan dicintai Allah dan akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah. Terkadang kita lihat di masyarakat, orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul itu hanya sebatas di lisan, tapi kenyataan badan tidak pernah mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau hanya cinta di lisan, maka apa bedanya dengan Abu Talib yang sangat mencintai Nabi SAW,
yang hatinya mengakui bahwa agama Nabi SAW adalah agama yang paling baik di permukaan bumi ini. Tapi kenyataannya Abu Talib tidak masuk surga. Abu Talib masuk neraka. Bahkan Abu Talib hanya mendapatkan syafaat khusus ketika Nabi SAW mengatakan, aku melihat Abu Talib berada di gelombang api neraka, maka aku meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jal agar Abu Talib diletakkan di azab yang paling rendah. Ketika dia diletakkan di neraka, nerakanya hanya sampai tumitnya. Dan inilah serendah-rendahnya azab bagi orang kafir, hanya khusus Abu Talib. Karena dia sangat mencintai Nabi SAW. Tapi karena tidak mengikuti Nabi SAW, tidak bersyahadat, tidak masuk Islam, tidak mengikuti syariat Nabi SAW, percuma ketika dia mengatakan saya mencintai Rasul, saya mencintai Rasul. Kenapa? Karena kecintaan itu harus adanya ittiba, mencontoh Nabi SAW. Tidak cukup dalam pengakuan, tidak cukup dalam ucapan, tidak cukup dalam bualan, tapi harus ada pengakuan dalam bentuk ittiba, mencontoh Nabi SAW. Begitu juga kalau seandainya seseorang itu hanya mencontoh Nabi SAW, tapi hatinya membenci Rasulullah, maka bedanya dengan orang munafik. Orang munafik itu di zaman Nabi SAW, saya contohkan, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, adalah tokoh munafik Madinah. Dia sangat, secara lahiriah maksudnya, nampak dia mengikuti Nabi SAW, salat di belakang Rasul, jihad bersama Rasul, sedekah kepada Rasul, dan begitu seterusnya, seolah-olah memperjuangkan agama Rasul. Tapi dalam hatinya tertanam kebencian, tidak ada kecintaan sama sekali. Makanya dari sini harus digabungkan antara pengakuan dan perbuatan, baru Anda sedang mencintai Nabi SAW. Pengakuan saja tidak cukup, perbuatan juga tidak cukup, tapi yang betul adalah menggabungkan antara al-mahabbat wal ittiba. Seseorang mencintai dan seseorang mengikuti, baru seseorang itu dikatakan telah ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa kisah yang datang dari para sahabat dan juga para tabi'in, bagaimana mereka sangat-sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk ittiba. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga dikeluarkan dalam As-Sunnah Ibni Abi Asim, dan Albani rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah ta'ala menghasankan hadis ini. Hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahlil kitabi faqara'ah. Jadi ketika Umar tiba-tiba membawa lembaran Taurat, kemudian membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadib faqala amutahawwiqun anta ya ibn al-Khattab. Maka tiba-tiba Rasul murka dan mengatakan, apa engkau sudah bingung wahai Ibnul Khattab, maksudnya Umar bin Al-Khattab, di hadapanmu ada Al-Quran, kenapa kau membawa lembaran-lembaran Taurat? Di hadapanmu ada Al-Quran, tapi kenapa kau membawa lembaran-lembaran Taurat? Walladhi nafsi biyadi laqad ji'tukum biha baydha'a nakiyatan la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih aw bibatilin fatusaddiqu bih walladhi nafsi biyadi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Maka Nabi SAW kemudian marah dan mengatakan, wahai Ibn Al-Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa agama yang sangat putih, bersih, terang benderang. Jangan kalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu, karena kalau mereka menghabarkan tentang sesuatu itu, boleh jadi kau tidak percaya, atau mungkin dia membawa kebatilan dan kalian benarkan. Ya, tak perlu kalian ikut-ikut tokoh-tokoh ahli kitab, tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Ya, tadi dikhawatirkan kau tanya kepada mereka para rahib,
Kau tanya mereka kepada para padri, kemudian mereka menghabarkan sesuatu kepada kalian dengan sebuah kebenaran, tiba-tiba kalian dustakan. Atau dia membawa sebuah kebatilan, kemudian kalian benarkan. Itu yang ditakutkan Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah Nabi Musa SAW hidup di zaman ini, tidak ada bagi Nabi Musa keleluasaan kecuali harus mengikuti agamaku, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena dia adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, dan dia diutus kepada seluruh manusia sampai kiamat dibangkitkan, sehingga tidak ada satupun nabi yang boleh mendakwahkan agama setelah kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, syahidnya di sini apa? Nabi marah kepada Umar, ya, dan disuruh untuk melemparkan lembaran-lembaran Taurat tersebut. Subhanallah. Sebenarnya kalau kita melihat paham liberal yang akhir-akhir ini merebak, orang-orang liberal ini adalah orang-orang yang mengagungkan akal. Dia ingin masuk dalam lingkaran Islam, tetapi dia meninggalkan Nabi SAW. Mereka kalau dikafirkan mereka marah. Saya ini Muslim, ya, kenapa kalian kafirkan saya? Ya, mereka hanya ingin Islamnya, tapi tidak ingin Nabinya. Mereka tidak mau terikat dengan syariat yang dibawa Nabi SAW. Sehingga mereka menganggap baik itu bukan karena Allah yang anggap itu baik. Mereka menganggap baik itu ketika akalnya yang menganggap baik. Dan tentu bukan seperti itu barometer seseorang menganggap ini baik, ini buruk. Karena yang baik itu apabila Allah katakan baik, yang buruk itu apa yang Allah katakan buruk. Karena di masyarakat ini latah. Terkadang dia menilai kebaikan itu berdasarkan akalnya. Seperti seseorang umpamanya, mungkin di masyarakat dicemooh, mungkin di masyarakat dihina, mungkin di masyarakat direndahkan. Kemudian dia pun pergi umroh mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, ya Rabb, kenapa kau jadikan aku seperti ini? Emang Allah jadikan apa anda ini? Ya. Kemudian dia mengatakan, aku di mata orang-orang itu tidak baik, padahal aku baiklah. Kata siapa anda baik? Siapa yang mengatakan anda baik? Ya. Yang mengatakan anda baik itu Allah, bukan anda sendiri. Sama seperti umpamanya ada orang, anggaplah orang banci gitu ya, mungkin waria atau yang sejenisnya. Terkadang karena ingin merubah penampilan, kemudian dia datang ke rumah sakit, kemudian alat vitalnya dioperasi gitu kan, ya. Kemudian dia pun menganggap itu kebaikan dan mengatakan bahwa Allah sudah takdirkan aku seperti ini. Mungkin ini lebih baik bagiku. Siapa yang menganggap baik itu? Anda tidak boleh kemudian memotong alat vital, kemudian mengganti dari yang laki-laki jadi perempuan. Kecuali harus diteliti betul gennya anda ini berat kemana, ke perempuan ke laki-laki. Kalau main potong begitu saja dan anda itu baik, bukan begitu kebaikan. Kebaikan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti selamanya. Kalau anda kemudian pergi umrah atau haji, kemudian tiba-tiba anda bercampur dengan wanita, menggunakan telekung, menggunakan mukena begitu kan, selamanya tidak boleh digunakan karena anda bukan perempuan, anda laki-laki. Ya, maka janganlah menganggap sesuatu itu baik karena otak kita. Seperti orang yang kemudian meletakkan orang tua di panti jompo dan dia mengatakan bahwa daripada dia di rumah boring, ya, di rumah itu cuma ada saya, ada istri, ada anak, kadang mereka boring. Bagus diletakkan saja di panti jompo. Mungkin di panti jompo itu banyak kawannya, mungkin di panti jompo itu ada senamnya, mungkin di panti jompo itu ada hiburannya. Ya, dan itu saya rasa itu lebih baik bagi dia. Kenapa anda mengatakan seperti itu lebih baik bagi dia? Karena anda tidak pernah merawatnya. Kebaikan itu bukan anda yang nilai, kebaikan itu Allah yang nilai. Makanya dari sini orang-orang liberal, mereka menganggap baik itu berdasarkan akal. Mereka mengatakan semua agama sama. Mereka mau masuk Islam tapi tidak mau terikat dengan ajaran Islam. Ya, lihat di sini Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dia mulai liberal. Saya katakan mulai liberal, kenapa? Dia membaca Al-Quran, di sisi lain dia membawa lembaran Taurat. Ya,
Mungkin disangkanya oleh Umar bin Khattab sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membaca Quran juga, membaca Taurat juga. Tapi Nabi SAW mematahkan pemahaman liberal dan mengatakan, Umar, apakah kau sudah bingung? Apakah kau sudah bingung? Di depan kalian ada syariat yang terang benderang. Quran dan sunnah ini sesuatu yang terang. Tidak perlu lagi butuh kepada Taurat. Tidak perlu lagi butuh kepada Injil. Karena Quran itu lebih sempurna dibandingkan Taurat dan Injil. Karena Quran itu datang membenarkan itu semua. Ya. Ma'asyiral muslimin, dan di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada Umar bin Khattab untuk senantiasa ittiba kepada ajarannya dan tidak boleh kemudian ittiba kepada ajaran selain ajaran yang dibawa Nabi SAW. Dan inilah bentuk daripada ittiba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan dalam beberapa percontohan lainnya adalah dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan, iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah dua orang setelah Nabi SAW, kata Rasul, ikutilah setelahku dua orang yang lebih mulia. Kemudian Rasul menyebutkan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi di hadis yang lain mengatakan, dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Maknanya, karena Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an tidak mungkin merekayasa sebuah ajaran yang keluar dari akal keduanya. Saya contohkan, Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu ketika tawaf. Kemudian setelah tawaf, dia ingin melaksanakan sunnah untuk mencium Hajar Aswad. Sebelum Umar mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Umar radhiyallahu an mengatakan, inni la a'lamu annaka la tadur wa la tanfa. Falaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Maka Umar mengatakan kepada batu hitam Hajar Aswad itu, engkau ini hanya seonggok batu. Aku tahu dalam dirimu tidak ada manfaat dan tidak juga mencegah madarat. Cuman karena aku melihat Nabi SAW mencium engkau, maka aku pun ikut mencium engkau. Lihat bagaimana otak secerdas Umar diletakkan, ya, karena ingin mencontoh Nabi SAW. Umar itu orang cerdas di zaman jahiliyah ataupun di masa Islam. Bahkan dia dikatakan mulham. Setiap pendapatnya terkadang turun ayat bagi dia. Tetapi ketika berhadapan dengan sunnah Nabi SAW, dia tidak pernah menggunakan akalnya. Apalagi Abu Bakar. Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, semua orang musyrik mentertawakan. Semua para sahabat terjadi keraguan-raguan. Sesuatu yang mustahil terjadi kepada Nabi SAW dalam satu malam. Rasul berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan hanya sampai di situ, bahkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Ini cerita apa ini? Secara logika menolaknya. Tapi Abu Bakar lah orang yang paling ittiba. Dia mengatakan, kalaulah ada peristiwa yang lebih mustahil dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kata Abu Bakar, aku yang pertama kali membenarkannya. Dari sini disematkan kalimat As-Siddiq di belakang kata-kata Abu Bakar. Sehingga kita menyebutnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena dia selalu membenarkan. Dia tidak pernah menggunakan akalnya. Dari silah maka Rasul mengatakan, ikutilah setelahku dua orang, Abu Bakar dan Umar. Karena keduanya orang yang paling mencontoh Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, akan tetapi kalau seandainya ada perkataan Rasul A, kemudian Abu Bakar dan Umar B, tentu yang didahulukanlah perkataan Nabi SAW. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, hampir-hampir kalian dihujani batu. Aqulu qala Rasulullah wa taqul qala Abu Bakrin wa Umar. Aku katakan ini sabda Rasulullah. Kenapa kalian berani mengatakan ini perkataan Abu Bakar dan Umar, seolah-olah perkataan keduanya didahulukan dibandingkan perkataan Rasulullah? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu murka. Maknanya di sini,
Kalau ada yang bertentangan, siapapun dia, Abu Bakar kah, Umar kah, Utsman kah, Ali kah, atau sahabat yang lainnya yang menyelisih sunnah Nabi SAW, maka sunnah lebih utama diikuti dibandingkan perkataan para sahabat, apalagi orang yang di bawah para sahabat. Itulah mana ittiba. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, jelaskan di sini, an Urwah bin Zubair, an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, haddatsahu anna rajulan minal ansar khasama Zubaira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shirajil harrati allati yaskuna biha an-nahla. Dari Urwah bin Zubair bahwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma menceritakan kepadanya bahwa seorang laki-laki dari Ansar suatu ketika bermasalah dengan Zubair ya, tentang masalah perairan. Jadi ceritanya ada dua kebun yang bertingkat, namanya perbukitan gitu ya. Jadi kebunnya Zubair ini berada di atas, kemudian kebunnya orang Ansar ini berada di bawahnya. Kemudian Zubair pun mengairi ladangnya, ya. Kemudian terjadi keributan antara Zubair dan orang Ansar ini. Mana yang lebih dahulu diairi? Ya, apakah ladangnya ataukah ladangnya orang Ansar ini? Ya. Kemudian keduanya pun menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta keputusan. Maka kemudian Rasul mengatakan, "Iski ya Zubair, thumma arsilil ma ila jarik." Kalau begitu, engkau berhak wahai Zubair untuk mengairi ladangmu dulu, habis itu kau airi tetanggamu Ansar itu. Ya. Kemudian faghadibal Ansar. Orang Ansar tidak terima dengan keputusan Rasul itu. Pada Rasul sudah mengatakan, "Ya Zubair, airi dulu ladangmu, setelah itu berikan air kepada tetanggamu." Orang Ansar ini enggak terima dan mengatakan, "Faqala ya Rasulullah, an kana ibna ammatik?" Rasul, apakah engkau mendahulukan Zubair dibandingkan aku karena dia adalah anak daripada pamanmu? Maknanya, apakah karena dia sepupumu sehingga kau dahulukan dia dibandingkan aku? Fatalawwana wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, dan mengatakan, "Ya Zubair, iski thumma bisil ma hatta yarji'a ilal jil." Kata Rasulullah SAW, "Ya Zubair, sekarang kau airi ladangmu dan jangan kamu serahkan air itu kepada orang ini." Nabi SAW marah. Ya, kenapa demikian? Karena tidak baik seseorang itu menolak perintah Nabi SAW. Maka kejadian ini menurunkan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa nazalat qaulullahi ta'ala," maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka demi Rabbmu mereka tidak dianggap beriman sampai mereka menjadikan dirimu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan, dan tidak ada dalam hati mereka sedikit pun kebimbangan terhadap putusanmu, dan betul-betul mereka menerima apapun yang kau titahkan kepada mereka. Lihat bagaimana Nabi SAW marah di hadapan orang Ansar ini. Kenapa? Karena orang Ansar ini tidak mau mendengar ucapan Nabi SAW. Sudah tahu Nabi SAW adalah Nabi, adalah Rasul, dan dia adalah seorang utusan Allah. Dan sahabat sudah tahu, wa ma yantiqu anil hawa. Tidak mungkin Nabi SAW mengucapkan dengan hawa nafsunya. Kenapa kemudian ditentang? Maka jangan pernah menentang seruan Allah dan Rasulnya. Jangan jadi para pengkhianat Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang larangan orang-orang yang berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat. Berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dengan cara tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada seorang sahabat namanya
Abi Lubabah. Ketika terjadi perang melawan orang-orang Yahudi, Bani Quraidah. Bani Quraidah ini kan dikepung. Karena Bani Quraidah ini kabilah Yahudi yang berkhianat saat perang Khandaq. Sudah jelas-jelas ada piagam Madinah. Maknanya bahwa orang Islam dan orang Yahudi itu harusnya saling membantu. Dan itu tertuang dalam bulir-bulir piagam Madinah. Tetapi orang-orang Yahudi ini licik. Melihat orang-orang musyrik yang banyak jumlahnya, yang mengepung Madinah. Kemudian mereka merasa bahwa Muhammad akan kalah dan pasukannya. Maka orang-orang Yahudi berkhianat. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini sama sekali tidak membantu Nabi SAW. Rupanya Allah takdirkan perang ini menang. Rasul memenangkan perang ini dengan diutusnya bala tentara malaikat sehingga menghantam seluruh kemah-kemah, membuat kuda-kuda lari, membuat periuk-periuk terbang, sehingga mereka tidak punya perbekalan. Daripada mereka bertahan dengan kekalahan, lebih baik mereka pulang. Maka Nabi SAW marah kepada Bani Quraidah, kemudian mengatakan di hadapan para sahabatnya, dan mengatakan, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Pergilah kalian ke Bani Quraidah, kepung itu Bani Quraidah itu. Jangan sholat asar di jalan sampai kalian betul-betul mengepung Bani Quraidah. Maka para sahabat pun berjalan. Walaupun kenyataannya ada yang sholat di jalan, ada yang sholat ketika sampai di Bani Quraidah. Dan Rasul tidak menyalahkan kedua-duanya. Setelah kemudian pengepungan itu, takluklah Bani Quraidah. Kemudian mereka pun kalah. Akhirnya mereka pun pasrah apa yang akan diberikan hukuman kepada mereka. Ketika itu, yang berhak memberikan hukuman adalah Sa'd bin Mu'adz, pemimpin Aus. Pemimpin Khazraj. Lah ketika itu Nabi SAW mengutus Abu Lubabah untuk memberikan pendapat kepada mereka. Nabi SAW sudah membisikkan bahwa mereka, kalau mereka betul-betul terbukti melakukan kesalahan, maka mereka harus dibunuh. Lah, kata-kata mereka harus dibunuh ini harusnya dirahasiakan oleh Abi Lubabah. Ya. Tetapi Abi Lubabah kemudian ketika datang menghadap Bani Quraidah, tiba-tiba di hadapannya ada anak-anak, di hadapannya ada orang wanita, di hadapannya ada orang tua. Kemudian mereka meraung-raung, menangis-nangis, meminta ampunan. Ya. Kemudian mereka mengatakan, kira-kira apa hukuman yang akan ditimpakan kepada kami? Kemudian Abu Lubabah mengisyaratkan tangannya ke lehernya. Maknanya mereka akan dibantai. Ya. Harusnya Abu Lubabah tidak boleh memberitahu itu, karena itu rahasia. Ya. Tetapi dia memberitahu karena melihat kasihan. Ada wanita yang menangis, anak-anak yang menjerit, orang-orang tua yang merengek. Akhirnya dia pun memberitahu seperti itu. Maka dia pun merasa telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dia pun tidak kembali ke hadapan Rasul, malah pulang ke rumah kemudian mengikat badannya di tiang rumahnya. Dia tidak mau makan, tidak mau minum sampai 7 hari. Subhanallah. Akhirnya betul-betul 7 hari 7 malam Abi Lubabah tidak makan dan minum, hampir dia pingsan. Kemudian datanglah kabar ini kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul mengutus seseorang, kemudian hendak melepaskan ikatan Abi Lubabah, tapi Abi Lubabah menolaknya dan mengatakan, tidak, jangan kau lepaskan ikatanku sampai Rasul yang melepaskannya. Akhirnya kemudian Nabi SAW datang dan melepaskan ikatan Abi Lubabah. Kemudian Nabi SAW pun memaafkannya. Ketika itu Ali bin Lubabah mengatakan, ya Rasulullah, karena aku sudah bersalah, sudah membocorkan rahasia, aku lebih baik menghindar, pergi sebagai tebusan diriku atas kesalahanku. Tapi Nabi SAW melarang Abu Lubabah, dan kemudian Rasul pun memaafkannya. Dari sinilah turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi lihat bagaimana Abu Lubabah ini berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun kemudian ujungnya bertobat, akhirnya dimaafkan. Tetapi seseorang tidak boleh berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Lah salah satu bentuk khianat itu, salah satunya adalah dengan cara merubah-rubah ajaran. Apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, kita robah. Ya, kita ganti ajaran itu sehingga dijauhkan daripada ajaran yang sesungguhnya. Ataupun dicampur adukan antara ajaran yang dibawa Allah dan Rasulnya, ya, yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya, dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Dicampur adukan antara adat dan syariat. Ya, maka
Ini pun salah satu bentuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin Nabi SAW berkhianat dalam penyampaian wahyu. Dari sini Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, malam yakun yauma idin dinan, fala yakunul yauma dina. Sesuatu yang bukan agama di zaman Nabi SAW, maka jangan pernah dianggap agama di hari ini. Kemudian pembahasan yang terakhir, di antara faedah, kita baca secara cepat. Di antara faedah seseorang itu al-ittiba, mencontoh Nabi SAW. Yang pertama, dalilul mahabbatil kamilati. Jadi ittiba itu adalah dalil bukti kecintaan yang sempurna. Ittiba itu bukti kecintaan yang sempurna kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua, al-ittiba itu majlabatun li rahmatillah wa maghfiratihi wa ridwani. Bisa mendatangkan rahmat, bisa mendatangkan ampunan, dan bisa mendatangkan redhanya. Yang ketiga, al-ittiba dalilul falahi wal hidayati wa qabulut taubah. Bahwa ittiba itu adalah dalil seseorang akan mendapatkan keberuntungan, hidayah, dan tobatnya akan diterima. Kemudian yang keempat, ittiba adalah yajlibut ta'yid wan nasra wat tamkin wal izzata wal falaha. Bisa mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, kemuliaan, dan kemenangan. Tapi sebaliknya, kalau seseorang menyelisih perintah Nabi SAW, maka tidak akan diberikan kemenangan. Contohnya dalam perang Uhud, ketika ada para pemanah yang diletakkan Nabi SAW, kata Rasul, jangan bergerak sampai aku perintahkan kalian bergerak. Artinya jangan turun. Tapi kemudian sebagian para sahabat turun, ya, maka akhirnya mengalami kekalahan. Kemudian yang kelima, yahsulu lil abdi bihi as-sa'adatu watibul aisi fi daraini. Wa ittiba bisa menghasilkan bagi seorang hamba kebahagiaan dan juga ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keenam, al-khuruj min hawa nafsi wa ibadati dzat. Ittiba adalah bentuk keluar dari hawa nafsu dan penyembahan kepada perorangan. Ya, ittiba itu. Karena terkadang orang terlalu taklid buta kepada kiai, kepada guru, kepada ustadz. Ya, tidak boleh. Karena seseorang itu hanya boleh taklid kepada Nabi SAW. Alias ittiba. Kemudian juga as-salamatu minal i'tirad wal amnu minal intiqad. Bahwa ittiba adalah berusaha menyelamatkan dirinya dari penyimpangan dan aman dari kritikan. Kemudian juga sahibuhu min a'immatil huda. Bahwa orang yang ittiba itu termasuk para pemimpin-pemimpin hidayah, akan meraih hidayah. Termasuk juga di antara faedah ittiba adalah al-ittiba'u fima tarakahu sallallahu alaihi wasallam hukmuhu ka hukmi ittibaihi fima fa'alahu. Seseorang mencontoh apa yang ditinggalkan Nabi, hukumnya sama dengan hukum dia mencontoh apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga faedah ittiba artinya al-ittiba'u la yakunu illa lis-salihin al-muttaqin alladzina yaqra'una al-Qur'ana wa ya'maluna bih. Bahwa di antara faedah ittiba artinya seseorang berittiba, dan seseorang tidak mungkin ketika berittiba kecuali dia orang soleh, orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir, faedah ittiba adalah la yajuzu ittiba'ul kadzabin. Bahwa tidak boleh seseorang mengikuti para pendusta. Para pendusta tidak boleh diikuti, ya. Adapun orang-orang yang alim, yang betul-betul mengikuti Nabi SAW, maka kita boleh mengikuti, dan itu bentuk daripada faedah ittiba. Wallahu a'lam bishawab. Tidak mungkin saya bacakan semuanya, hanya saya ambil ringkasan-ringkasan yang penting untuk dijelaskan karena tebalnya juga buku ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan bersama sesi penyampaian materi oleh Al-Ustaz Ajat Abu Humairah Hafizahullahu Ta'ala, pengasuh dan
pembina Pondok Pesantren Jabal Uhud Batam dan juga pembina Yayasan Nidaul Ilmi Batam. Pembahasan tentang kitab Nadratun Naim, kitab yang membahas akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz, dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ataupun bisa menelpon kami secara langsung. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Salman di Batam. Jika Rasulullah saja akan dipotong tangannya karena membuat syariat yang tidak diperintahkan oleh Allah atau tidak disetujui oleh Allah, maka bagaimana dengan manusia yang membuat perkara baru dalam agama ini, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Maukah aku habarkan kepada kalian amalan yang paling rugi, padahal Anda sudah mengeluarkan harta, tenaga, waktu, tapi dianggap rugi. Bi akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum, yang sia-sia amalannya di dunia ini, tapi masih menyangka saja dia berada di atas kebaikan. Di sini orang-orang yang mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehebat apapun Anda infakkan, sehebat apapun tenaga Anda sumbangkan, sehebat apapun waktu Anda luangkan, kalau tidak mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sia-sia. Dalam bahasa hadis disebut mardud. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mengatakan dalam dua riwayat, man amila amalan, dalam riwayat yang satunya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, ay mardud. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dalam riwayat barang siapa yang menciptakan sebuah amalan, dua-duanya ini tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu tertolak. Jadi kalau seandainya seseorang dihabiskan waktunya, dihabiskan tenaganya, dihabiskan hartanya, kemudian dia yakini itu bagian dari ajaran Islam dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, rupanya setelah diperiksa tidak ada suruhan baik dalam Al-Quran, baik dalam sunnah Nabi SAW, ataupun tidak dikerjakan para sahabat Nabi SAW, kemudian Anda kerjakan, ya, maka Anda hakikatnya sudah menghabiskan waktu dengan sia-sia. Cukup di sini tidak, ada ancaman. Ancaman yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka syara'u lahu minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah di sana ada sekutu-sekutu selainku yang berani membuat syariat tanpa izinku? Jadi orang yang membuat syariat yang tidak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia nasabkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya Anda telah menjadikan diri Anda ini Tuhan kecil, Tuhan kecil, ya, Tuhan kecil tandingan Allah, karena Anda berani membuat syariat, padahal syariat itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak boleh membuat syariat, karena apapun yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa Al-Quran ataupun penjelasan Al-Quran dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap harus ada keterangan dari Allah. Makanya kita lihat terkadang Rasul ditanya, tidak langsung dijawab, tapi tunggu wahyu turun, ya. Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, lama sekali jawabannya, terkadang 1 hari 2 hari, terkadang 1 bulan. Seperti ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang 3 soalan oleh orang-orang musyrik Mekah. Ketika orang-orang musyrik Mekah ini punya bahan dari orang Yahudi Madinah tentang pertanyaan, kalau dia memang seorang nabi pasti bisa menjawab, kalau dia bukan seorang nabi maka pasti dia pendusta. Kemudian ditanyakan tentang masalah Dzulqarnain, siapa Dzulqarnain, kemudian ditanyakan tentang Ashabul Kahfi, kemudian ditanyakan tentang ruh, gitu ya. Kalau dia bisa menjawab, dia nabi. Nabi ketika itu tidak ada jawaban, tidak mungkin Rasul menjawab dengan hawa nafsunya. Tentu Rasul harus menunggu Jibril datang dan beritahu jawabannya. 1 hari tidak turun Jibril, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 1 bulan. Ya, ketika kemudian orang-orang sudah mulai mencibir Nabi SAW dan dikatakan pendusta,
Maka Jibril turun kemudian menurunkan surah Al-Kahfi tentang siapa Ashabul Kahfi, siapa Dzulqarnain, dan apa itu ruh, gitu ya. Semua dijelaskan. Artinya bahwa Nabi tidak berani menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan tanpa ada wahyu yang turun kepadanya. Maka tentu di bawah Nabi seperti kita jangan coba-coba. Kalau Nabi saja dilarang, apalagi kita. Karena Nabi SAW bersabda, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, bahwa ada ancaman neraka di sini bagi orang-orang yang menyebar kesesatan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, ada pertanyaan yang berikutnya Ustaz, mengutip arti dari surat An-Nahl ayat 36. Kemudian beliau bertanya, kebanyakan saudara kita, mereka selalu mengedepankan para orang salih atau ulamanya ketika mencoba untuk meluruskan cara beriktibar yang benar, tetapi malah dimusuhi. Yang demikian itu bagaimana Ustadz kita menyikapinya? Atas jawabannya, saya ucapkan jazakallah khair dari Mas Bagong di Mitra Raya. Ini, bismillahirrahmanirrahim. Kita ini diselamatkan dan diberikan hidayah dengan diutusnya seorang Rasul. Ini sebuah nikmat. Jangan seperti umat sebelum kita yang didustakan oleh kaumnya karena berpegang teguhnya mereka kepada agama nenek moyang mereka. Karena dalam Al-Quran selalu kita dapati kalimat itu, ya, selalu kita dapati kalimat itu dari umat-umat terdahulu, dan mereka mengatakan bahwa engkau datang hanya untuk merubah agama moyang kami. Ya, ma na'budu aba'una, apa yang disembah bapak-bapak kami. Ya, dan itu seperti itu memang alasan dari dulu sampai hari ini. Ketika ada seseorang yang membawa dalil, jelas Qur'annya, jelas hadisnya, jelas keterangan para ulamanya, cuman bertentangan dengan adat istiadat nenek moyang yang sudah berlaku berzaman-zaman. Terkadang untuk meninggalkan adat ini seseorang berat hati, padahal sudah jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang harusnya memang harus ditinggalkan. Ya, selama apapun adat itu, kalau sudah datang kebenaran, tinggalkan. Ya, kecuali memang adat istiadat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Islam tidak alergi dengan adat istiadat yang dibawa moyang kita, tidak. Selama adat istiadat moyang kita itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, silahkan. Makanya ada kaidah fikih mengatakan al-adatul muhakkamah. Terkadang adat itu bisa dijadikan hukum. Dan Syekh Abdurrahman As-Si di dalam kitab Mandhumah Fikih mengatakan, wal urfun ma'mulun bihi idza warad hukmu syar'i syarifi lam yuhad. Bahwa sebuah uruf kebiasaan itu bisa dipakai selama tidak bertentangan dengan syariat. Islam tidak mengharamkan adat. Ya, Islam itu hanya mengharamkan adat istiadat moyang itu kalau bertentangan saja. Kalau tidak bertentangan, tidak. Seperti banyak di masyarakat itu yang tatoyur, kebiasaan tatoyur gitu ya, kebiasaan menganggap hoki ataupun sial karena sebuah burung, sebuah benda gitu ya. Bukan malam hari ada burung hantu, kemudian dia menganggap wah ini akan terjadi kesialan di rumah si ini. Kenapa? Karena semalam burung hantunya berhinggap di atas rumah dia. Ini kan mungkin pemahaman seperti ini, keyakinan ini sudah berzaman-zaman gitu kan, dari moyang-moyang mereka. Tapi ketika Islam datang kemudian mengatakan bahwa at-tiyaratu syirkun, bahwa tatayur itu merupakan kesyirikan, ya harus ditinggalkan. Ya, walaupun itu sudah berabad-abad seperti itu. Ya, karena tidak boleh seseorang itu kemudian tatayur, karena itu jenis kesyirikan, menasabkan sesuatu hoki ataupun kesialan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, maka nasihat saya, kalau Anda memang dihadapkan dengan perkara ini, ketika berdakwah kepada orang lain, kemudian orang itu kekeh dengan adat istiadat mereka, ya lihat, dipilah-pilih. Kalau seandainya adat bertentangan, tidak ada masalah. Kalau tidak bertentangan, tapi kalau bertentangan, maka teruslah dakwahi mereka, ya.
kalaupun mereka mengatakan sesuatu, itulah konsekuensi dakwah. Konsekuensi dakwah itu terkadang dicela, terkadang dicaci, terkadang dimaki, terkadang diusir, terkadang dibunuh. Itulah memang konsekuensi dakwah seperti itu. Maka harus sabar. Ya, sabar dan dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, dan sampaikan kebenaran walaupun itu pahit rasanya. Tetapi juga dengan menimbang maslahat dan madaratnya. Tidak semua kebenaran harus hari ini kita sampaikan. Terkadang perlu diulur waktu sampai betul-betul time-nya pas gitu ya, baru disampaikan. Harus ada pandangan kepada maslahat dan madarat. Kalau saya sampaikan ini, maslahatnya lebih besar ataukah madaratnya? Madaratnya lebih besar ataukah maslahatnya? Ataukah 50-50? Yang 50-50 saja dikatakan di dalam kitab usul fikih, darul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Mencegah adanya kerusakan itu lebih diutamakan dibandingkan mencari sebuah manfaat. Kalau kita sampaikan ada manfaatnya, ya 50%, tapi kalau seandainya kita tidak sampaikan, tentu kita mencegah madarat 50%, maka mencegah madarat lebih utama dibandingkan mengambil manfaat.